Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, nama aku Wanda Andita Putri dengan NIM 200171126, Program Studi Sastra Indonesia, Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Sebelumnya Wanda mau mengucapkan selamat datang untuk teman-teman yang baru saja mampir ke YouTube channel Wanda, dan selamat datang kembali untuk teman-teman yang sering banget mampir ke YouTube channel Wanda, tentunya untuk belajar bersama membahas bahasa dan sastra. So, video ini Wanda buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Dasar-Dasar Filsafat dengan dosen pengampu Ibu Dr. Siti Ainim Liwisti, SPDM HUM. Nah, materi yang akan Wanda jelaskan saat ini adalah hakikat filsafat, sejarah filsafat, dan filsafat Yunani. So, teman-teman pasti pada penasaran kan, gimana sih bahasan mengenai materi tersebut? Yuk langsung aja kita ke materinya, check it out! Eits, tunggu dulu. Sebelum masuk ke materinya, jangan lupa untuk di-like, di-komen, dan di-subscribe. Dan jangan lupa juga untuk share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kamu, supaya kita dapat sama-sama berbagi ilmu dan pengetahuan. Halo teman-teman pada penasaran kan gimana bahasan materi tentang dasar-dasar filsafat ini? So, langsung aja yuk kita masuk ke bahasan materinya. Check it out! Sebelum Wanda menjelaskan mengenai materi yang akan Wanda sampaikan nanti, sekarang Wanda mau memperlihatkan terlebih dahulu peta konsep dari materi yang akan Wanda bahas. Peta konsepnya seperti ini, teman-teman. Dasar-dasar filsafat itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, hakikat filsafat. Yang kedua, sejarah filsafat. Dan yang ketiga, filsafat Yunani. Nah, 3 poin inilah yang akan Wanda bahas. So, teman-teman daripada penasaran, langsung aja kita bahas yang pertama, yaitu hakikat filsafat. Kata filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philosophia. Filosofia ini terbagi menjadi 2 kata, yaitu philos dan sophia. Philos berarti mencintai, mencari, atau pencarian akan sesuatu. Sedangkan sophia berarti cinta, kebenaran, dan kebijaksanaan. Sehingga jika digabungkan, philosophia menjadi cinta pada kebijaksanaan atau cinta pada kebenaran. Dalam hal ini, kebenaran yang dimaksud adalah ilmu pengetahuan. Sedangkan orang yang mencari kebenaran itu disebut dengan filsuf. Oke teman-teman, sekarang Wanda mau menceritakan tentang sejarah filsafat. Jadi, ada 4 zaman dalam perkembangan filsafat ini. Yang pertama, ada zaman Yunani kuno, yang kedua, zaman pertengahan, yang ketiga, zaman modern, dan yang keempat, zaman kontemporer. So, yang pertama kita akan bahas zaman Yunani kuno. Kelahiran pemikiran filsafat diawali pada abad ke-6 sebelum Masehi, yang ditandai oleh runtuhnya mite-mite dan dongeng-dongeng yang selama ini menjadi pembenaran setiap gejala alam. Filsafat Yunani yang telah berhasil mematahkan berbagai mitos tentang kejadian dan asal-usul alam semesta. Dan itu berarti dimulainya tahap rasionalisasi pemikiran manusia tentang alam semesta. Cara berpikir ini berlangsung sampai ke abad 6 sebelum Masehi. Sedangkan setelah abad 6 sebelum Masehi ini, orang-orang mulai mencari jawaban rasional tentang asal-usul dan kejadian alam semesta. Periode Yunani kuno ini lazim disebut dengan periode filsafat alam, karena pada zaman ini muncul para ahli pikiran alam seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles. Nah, Wanda mau ngasih tahu nih teman-teman, bahwa zaman Yunani kuno ini berkembang dengan pesat ketika di tangan Aristoteles loh. Oke, yang kedua kita masuk ke zaman pertengahan. Zaman pertengahan terjadi pada abad 6-16 sebelum Masehi. Dikenal sebagai zaman kejayaan Kristiani sehingga filsafat sulit berkembang. Ciri pemikiran pada zaman ini disebut dengan teosentris. Karena filsufnya menggunakan pemikiran filsafat untuk memperkuat dogma-dogma Kristiani. Filsuf terkenal pada abad ini adalah Agustinus dan Thomas Aquinas. Nah, Wanda mau cerita sedikit nih tentang Agustinus dan Thomas Aquinas.
Agustinus ini sangat dipengaruhi oleh pemikiran Plato loh teman-teman. Melalui pengetahuan tentang kebenaran abadi yang dibawa sejak lahir dalam ingatan dan menjadi dasar karena manusia mengetahui sesuatu. Manusia ikut ambil bagian dalam ide-ide Tuhan. Dalam arti tertentu, keadaan ikut ambil bagian ini terjadi dengan mengetahui sesuatu. Namun, semua perbuatan mengetahui dibimbing oleh Tuhan. Nah, selanjutnya Thomas Aquinas. Thomas Aquinas ini ternyata dipengaruhi oleh pemikiran Aristoteles loh teman-teman. Ciri khas filsafat abad pertengahan ini dikenal dengan predikat Ancilla Theologiae. Dan ini merupakan pemikiran dari Thomas Aquinas. Thomas Aquinas tidak semata-mata mengulangi ajaran Aristoteles loh teman-teman. Thomas Aquinas ini membuang hal-hal yang tidak pas dengan ajaran Kristiani dan menambah hal-hal baru yang melahirkan aliran bercorak Thomisme. Oke, kita lanjut ke zaman yang ketiga, yaitu zaman modern. Zaman modern ini disebut juga dengan zaman Renaissance atau pencerahan yang mengembalikan cara berpikir manusia agar memanusiakan manusia. Pada zaman ini, ciri pemikiran filsafatnya adalah antroposentris yang menjadikan manusia sebagai pusat analisa filsafat. Pada zaman ini, perhatian diarahkan pada bidang seni lukis, patung, arsitektur, musik, sastra, filsafat, dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Aliran yang lahir pada zaman ini adalah rasionalisme, empirisme, kritisme, idealisme, positivisme, dan marxisme. Zaman yang keempat adalah zaman kontemporer. Zaman kontemporer ini lazim disebut dengan logosentris yang artinya teks menjadi tema sentral diskursus pada filsuf. Tema yang menguasai refleksi filsuf pada abad 20 ini adalah pemikiran tentang bahasa. Pada zaman ini perkembangan ilmu pengetahuan sudah berkembang dengan pesat loh teman-teman. Pada zaman ini muncul berbagai aliran filsafat sebagai kelanjutan dari filsafat modern, seperti fenomenologi, eksistensialisme, pragmatisme, strukturalisme, dan postmodernisme. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan bahas mengenai filsafat Yunani. Membahas filsafat Yunani tidak akan bisa kita lewatkan untuk membahas ahli-ahli filsafat alam dari Yunani itu. Ada 7 ahli filsafat alam Yunani. Yang pertama ada Thales, yang kedua ada Anaximenes, yang ketiga ada Heraklitus, yang keempat ada Pythagoras, yang kelima Leukippos, yang keenam Demokritos, dan yang ketujuh Empedokles. Pasti teman-teman penasaran kan, seperti apa sih pendapat-pendapat dari ketujuh ahli ini mengenai filsafat alam Yunani? Let's go! Oke, yang pertama ada Thales. Thales adalah filsuf pertama yang mencari kebenaran tentang asal mula segala benda di dunia. Ia berpendapat bahwa dunia ini berasal dari air. Hal ini dikarenakan Thales tinggal di pinggir pantai. Yang kedua, Anaximenes. Anaximenes berpendapat bahwa udara merupakan dasar bagi semua benda dan sumber kehidupan karena tanpa udara semua makhluk akan mati. Iya juga ya teman-teman. Yang ketiga ada Herakleitos. Herakleitos ini berpendapat bahwa dunia ini tercipta dari api. Ternyata tidak ada yang kekal di dunia ini. Semua akan mengalami perubahan. Pendapat itu muncul dikarenakan Herakleitos ini tinggal di kaki gunung berapi. Oke, selanjutnya Pythagoras. Pythagoras berpendapat bahwa alam tersusun sebagai bilangan-bilangan karena manusia akan memperoleh pengetahuan tentang alam ini melalui pengetahuan mengenai bilangan. Yang kelima ada Leukippos. Leukippos berpendapat bahwa dunia ini terdiri atas atom-atom dan ruang kosong yang jumlahnya tak terhingga. Yang keenam ada Demokritos. Demokritos adalah filsuf yang mengembangkan pandangan Leukippos. Demokritos ini berpendapat bahwa dunia atau alam semesta ini berasal dari atom yang bersifat kekal, tidak dapat dilihat dan tidak dapat dibagi.
Indera dan pikiran adalah dampak dari gerakan atom-atom itu. Dan yang terakhir ada Empedokles. Empedokles berpendapat bahwa alam semesta ini terdiri dari 4 unsur utama, yaitu udara, api, air, dan tanah, dan 2 unsur kekuatan, yaitu cinta dan kebenaran. Nah, selanjutnya Wanda akan menceritakan mengenai 3 filsuf besar Yunani. Yang pertama ada Socrates. Socrates menaruh perhatian pada manusia agar mampu mengenali dirinya sendiri. Menurutnya, jiwa merupakan hakikat manusia yang menentukan kehidupan. Socrates menggunakan metode dialektika, yaitu metode dialog dengan orang lain agar manusia dapat mengemukakan pandangannya atau ide-idenya. Yang kedua, Plato. Plato mengatakan bahwa dunia ini terbagi menjadi 3, yaitu dunia persepsi, dunia indrawi atau nyata, dan dunia ide. Plato juga menyatakan bahwa jiwa manusia ini terdiri atas 3 tingkatan, yaitu tingkatan tinggi yang terdiri atas akal budi, yang kedua tingkatan tengah yang terdiri atas rasa atau keinginan, dan yang ketiga adalah tingkatan bawah yaitu nafsu. Filsuf besar yang ketiga adalah Aristoteles. Merupakan seorang filsuf yang pemikir dan kritis. Pandangan Aristoteles ini mengenai logika disebut dengan analitika yang bertujuan mengajukan syarat-syarat yang harus dipenuhi pemikiran yang bermaksud mencapai kebenaran. Inti logika Aristoteles ini disebut silogisme, yaitu cara berpikir yang bertolak dari 2 dalil yang menghasilkan proposisi ketiga yang ditarik dari 2 proposisi semula. Nah, teman-teman, itu dia bahasan mengenai hakikat filsafat, sejarah filsafat, dan filsafat Yunani. Cie, teman-teman udah pada paham kan mengenai 3 materi ini? Semoga materi ini bermanfaat ya, teman-teman. Oke teman-teman, Wanda mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga untuk teman-teman yang udah mampir ke video ini dan udah like dan udah subscribe. So, Wanda harap video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman dan dapat menambah wawasan untuk kita semua. Akhir kata, Wanda mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi, sampai jumpa.